Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Brani. Saya berasal dari Rombel L dengan NIM 140142230. Kali ini menjawab saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan inklusi yang berupa pertanyaan dan soal dengan terkait dengan video tersebut dengan video ini, yaitu kelas inklusi. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan dengan di kelas di inklusi? Atau selain peserta didik normal terdapat peserta didik berkebutuhan khusus? Uraikan alasan dan pendapatnya. Baiklah, jika kelak saya menjadi guru sekolah dasar, saya lebih berharap untuk mengajar di kelas inklusi. Atau mungkin biasa saja bisa, tapi karena saya meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam kelas inklusi, saya dapat menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan memodifikasi kurikulum, metode, media pembelajaran, sesuai kebutuhan individu. Keberagaman di kelas inklusi juga mengajarkan siswa normal untuk lebih empati, toleran, dan mampu bekerjasama dengan berbagai karakter teman. Selain itu, tantangan dalam mengajar ABK akan mendorong saya untuk terus belajar dan berinovasi dalam strategi pembelajaran. Pengalaman ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan profesional saya sebagai guru-guru, tapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Baiklah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Jika di suatu daerah di mana tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus atau ABK di usia sekolah, tetapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah sebagai calon guru atau calon mahasiswa guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang Anda lakukan untuk menghadapi kelakuan ABK tersebut? Jelaskan. Baiklah, jadi menurut saya untuk menghadapi situasi di mana ada ABK di usia sekolah dasar di usia sekolah yang tidak bersekolah, sebagai calon guru, saya akan mengambil langkah-langkah proaktif. Pertama, saya akan mendekati keluarga anak tersebut dengan pendekatan yang santun dan empatik untuk memahami kendala yang mereka hadapi. Apakah bersifat ekonomi, sosial, atau kurangnya informasi tentang pendidikan inklusif. Selanjutnya, saya akan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dan menjelaskan opsi yang tersedia, seperti sekolah luar biasa atau SLB, program inklusi di sekolah terdekat, atau pembelajaran berbasis dengan bimbingan guru. Jika diperlukan, saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau komunitas peduli ABK untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi anak tersebut. Tindakan ini sangat penting karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, dan sebagai calon pendidik, saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Baiklah, untuk yang soal ketiga adalah sampaikan ulang yang Anda pahami dari materi yang sudah dibahas sampai minggu ke-7. Baiklah, berdasarkan materi yang telah dibahas dari minggu pertama sampai ke-7, saya mendapatkan kesimpulan bahwa saya memahami bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, termasuk ABK, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang ramah dan mendukung. Konsep ini mendekatkan pentingnya penyelesaian kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian yang fleksibel sesuai kebutuhan individu. Selain itu, dibahas pula peran kolaboratif antara guru, orang tua, tenaga ahli seperti psikolog dan terapis, serta pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Materi ini dalam materi pertemuan pertama sampai ke-7 juga menyoroti perlunya kesadaran akan keberagaman dan penghapusan diskriminasi di sekolah. Prinsip-prinsip seperti empati, kesetaraan, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi dasar penting dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang efektif dan bermakna bagi semua peserta didik. Baiklah, sekian jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan inklusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.